Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita masuk ke materi yang baru yang sebelumnya kalian sudah mempelajari, yaitu bagaimana cara menyisipkan gambar atau clip art ke dalam PowerPoint. Nah, jadi kita masih masuk materi PowerPoint-nya. Nah, sub materi hari ini kita buat dua catatannya ya. Nanti kamu buat catatannya itu dua. Yang pertama adalah word art, yang kedua adalah diagram. Jadi bagaimana cara menyisipkan word art dan bagaimana cara menyisipkan diagram atau menambahkan diagram ke dalam PowerPoint. Nah, kenapa Ibu hari ini membuat dua materi? Karena berhubung waktu kita terbatas, sementara materi kita masih banyak lagi yang belum tuntas, ya. Makanya saya padatkan. Aturannya pun saya mau buat 3 materi, tapi takut nanti kalian capek nyatetnya ya. Jadi saya buat dua aja. Nah, nanti insya Allah kalau misalkan kita bisa tatap muka lagi dalam daring, ya, nanti kita buat catatannya lagi dua lagi. Jadi biar tuntas materinya ya seperti itu. Nah, ini kita buat cara menyisipkan word art. Jadi bagaimana cara kamu menyisipkan word art itu artinya kalau word art itu seperti tulisan yang diperindah atau dipercantik seperti itu ya. Jadi kalau pernah kamu lihat ada tulisannya gambar, misalkan tulisan huruf A-nya itu cantik itu dia berarti ada nilai seninya di dalam sebuah huruf seperti itu. Nah, jadilah dia sebuah kata. Nah, jadi kalau udah dibuat bentuknya cantik, itu dia berarti dia biasanya pakai word art ya. Kemudian langkah-langkahnya ini ya cukup mudah aja ya. Jadi tinggal kamu klik aja. Kalau udah kamu buka PowerPoint, nanti tinggal kamu klik insert, lalu kamu klik icon word art seperti itu. Nanti ikonnya seperti apa, nanti kamu lihat sendiri di prakteknya. Nanti saya gabungkan dengan praktek cara menciptakan diagramnya. Nah, sekarang kita masuk ke diagram. Nah, diagram itu sebenarnya kalau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Jadi nanti ada sebuah gambar, gambarnya itu berbentuk diagram ya, diagram balok atau batang seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwasannya apa yang ingin dijelaskan ya pada judul itu. Misalkan berapa banyak jumlah penduduk pada tahun ini dan berapa banyak jumlah penduduk pada tahun kemarin seperti itu, atau berapa banyak yang suka sama pelajaran komputer atau berapa banyak pelajaran suka pelajaran matematika seperti itu ya. Nah, jadi kita buat kayak macam persentase lah gitu ya. Nah, beberapa bentuknya itu atau jenis-jenisnya itu sebenarnya banyak, tapi saya buat secara umum aja yang sering dipakai orang, yaitu adalah diagram balok, lingkaran, dan silsilah. Nah, ini kamu baca sendiri nanti ya di rumah dan kamu catat ya Nak ya. Kemudian langkah-langkahnya kita langsung buat langkah-langkahnya, nggak usah dibaca pun dah, langsung kita praktekkan aja. Tapi ini jangan lupa dicatat ya. Kita langsung praktek, kita buat di sini, kita klik start karena kebetulan saya sudah buka. Ini kan saya metode pembelajarannya ini saya pakai mengetiknya ini saya pakai aplikasi Microsoft Word ya. Jadi saya buka PowerPoint dari sini, dari start. Tapi kalau seandainya kamu baru buka pertama kali komputermu, kamu boleh klik dari berandamu ya. Kamu boleh klik dari berandamu seperti ini. Ini kan ada PowerPoint ya. Kamu klik dari sini pun bisa dari berandamu ini. Tapi kalau seandainya sudah dibuka, saya kayak seperti saya ini, misalkan kamu buka YouTube atau misalkan kamu buka yang lain, terus kamu buka PowerPoint karena saya buat video pembelajaran seperti ini, kamu pengen praktekkan sendiri di rumah, nah boleh ya, langsung kamu klik dari sini. Oke, dari start, kemudian nanti kamu klik PowerPoint 2 kali. Kalau seandainya tidak ada di sini, berarti kamu klik dari sini. Dari all programs ya, dari all programs. Dari all programs, klik, lalu nanti kamu geser ke bawah, kamu klik Microsoft Office, kamu klik PowerPoint. Ini udah pernah saya ajarin ya, ingat. Dan ini adalah ujianmu waktu ujian mid semester yang lalu ya. Ini udah saya buat catatannya juga, dan saya buat ujiannya. Nah, kamu klik ini, klik 2 kali, tunggu sampai muncul jendela Microsoft PowerPoint seperti ini ya. Kemudian kamu klik di sini untuk menambahkan word art. Ini dihapus placeholder pertama. Caranya kamu klik ini. Ini kan ada
tanda panah artinya kursor ya. Jadi kursornya ini kamu geser ke sini sampai ada muncul tanda tanda tambah ya, tanda arah panah ke atas, bawah, kiri, kanan. Kamu klik, kemudian kamu perhatikan keyboardmu ya. Di situ nanti di keyboardmu ada tulisan delete atau delete. Delete itu artinya menghapus ya, menghapus kotak. Bukan hanya backspace. Kalau backspace itu kan untuk menghapus sebuah kalimat atau sebuah kata ya, atau sebuah huruf. Kalau delete itu bisa untuk menghapus gambar, bisa untuk menghapus kotak ya, atau text box seperti itu ya. Nah, ini anggaplah text box ya, seperti yang udah pernah kita pelajari waktu di semester 2 kelas 5 ya. Nah, jadi text box ini atau kalau dalam PowerPoint namanya placeholder ya. Jadi bisa kamu klik delete seperti ini, maka akan terhapus. Kenapa saya hapus? Karena kita akan membuat tulisannya itu word art ya. Jadi nanti kalau nggak kamu buat seperti itu, nanti seperti ini double dia. Misalkan saya klik insert ya, ini kan kita mau masukkan word art ya, insert. Nah, word art seperti ini ikonnya, kamu klik ini, ada segitiga. Nah, misalkan saya pilih ini, nah jadi double dia kotaknya ya. Jadi kita harus menghapusnya seperti itu ya. Jadi caranya cukup mudah, tadi saya bilang kamu klik di sini ada tanda segitiga, ada tanda arah panah ke atas, kiri, kanan, dan bawah. Kamu biarkan ya seperti itu, lalu kamu klik delete di keyboardnya ya, lalu baru kamu klik insert. Kamu klik word art, kamu pilih misalkan ini contoh saya ya, atau saya buat ini aja lah ini ya. Sudah, lalu nah ini placeholder kan jadi kecil ya. Boleh nanti kamu perbesar seperti ini, boleh kamu perbesar seperti ini. Lalu nanti kamu geser, kalau mau gesernya jangan klik ini ya. Nah, tunggu dia tuh muncul tanda arah panah ke atas, kiri, kanan, bawah seperti ini, kayak tanda tambah. Kemudian klik kiri, tahan, geser ke atas. Kamu tarik ke atas untuk mengatur jarak antara judul sama placeholder yang kedua ya. Judul sama placeholder yang kedua. Nah, kamu buatlah apa yang mau kau isi ya. Ini dihapus aja, delete ya. Kemudian atau backspace pun boleh. Kemudian nanti kamu ketik apa judulnya. Nah, kebetulan ini saya buat prakteknya itu adalah jenis musik. Ingat, hidupkan dulu caps lock-nya, karena kalau mau buat judul itu harus huruf besar. Jenis musik. Ya. Kemudian di sini kamu klik di placeholder kedua, nanti kamu buat di situ kelasnya. Kelasnya misalkan nama dulu ya, di ini misalkan, lalu kamu enterkan, kamu buat kelas 6 SD. Ya, kemudian untuk menambahkan slide, ingat kamu harus klik new slide ya. Klik new slide ini, jangan yang ini, tapi klik yang segitiga ini untuk membuat pilihannya supaya kamu bisa memilih ya, yang mana yang akan mau kamu buat untuk slide berikutnya. Nah, kamu klik ini segitiga, ingat ini ada tulisan-tulisannya ya. Kalau ini untuk slide pertama yang tadi ini, slide kedua ini title and content. Nah, di sini judul, klik, baru setelah ada tanda seperti ini, ada tanda kedip-kedip, kamu buat jenis musik. Ya, kamu ulangi lagi kalimatnya sesuai dengan judul yang pertama di slide pertama tadi. Lalu di sini jenis musiknya apa? Misalkan kamu mau buat pop gitu ya, nama-nama jenis musik. Lalu di sini misalkan dangdut. Nah, gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ya, di bawahnya ini nanti kamu buat slide-nya itu yang ketiga, kamu klik, kamu buat di situ, jangan klik konten. Ini kan biasa tuh gambar. Nah, kalau untuk buat diagram, cocoknya bagusan kamu pakai content with caption ya. Klik. Kemudian di sini kamu klik lagi untuk judul. Ini judulnya. Jadi judulnya adalah misalkan ya, contoh berbagai jenis musik. Lalu di sini kamu buat keterangannya di samping. Ini dimatikan dulu caps lock-nya ya. Cukup huruf besar di awal kalimat aja. Jadi ini kan hurufnya kecil setelah huruf besar di awal. Di samping ini
keterangan dari berbagai jenis musik yang paling disukai, yang disukai oleh siswa kelas 6D. Nah, kalau mau buat SD-nya kamu klik caps lock ya, baru kamu klik titik. Nah, kemudian di sini di gambar di placeholder yang ketiga, ini kan ada 3 nih ya, ini 1, 2, 3. Placeholder ketiga, ini jangan isian. Nah, ini kan ada kayak tabel, chart, ini smart art, ini kan picture yang udah kita pelajari kemarin ya, baru clip art, ini media clip, ini media clip video ya. Nah, kalau mau buat diagram, ini ya, chart. Chart itu artinya diagram, kalau bahasa Inggris diagram itu chart. Klik sekali, lalu akan muncul seperti ini ya. Nah, pilihlah diagram yang kamu sukai ya. Jadi kalau kayak macam yang tadi diagram balok ya, diagram balok seperti ini diagram kolom namanya balok ya, atau diagram batang ya. Nah, kalau untuk lingkaran ini diagram pie ya. Nah, kalau untuk yang tadi silsilah line ya, boleh line, boleh kolom ya. Ini kan ada pilihan-pilihannya ya. Nah, seperti itu. Sudah. Nah, kalau seandainya kamu mau buat pie atau lingkaran, boleh kamu klik itu, baru kamu klik pilihannya. Ini kan ada pilihan nih, ya. Kamu mau pilih yang mana? Misalkan kamu mau pilih ini, boleh. Mau pilih ini juga boleh. Contoh seperti ini ya. Kita buat ini misalkan. Oke. Sudah. Nanti akan muncul tabel Microsoft Excel. Nah, di sini keterangannya itu di sales atau sales ya, salesnya itu kamu buat ganti dengan keterangan nama kelasmu. Ya, nama kelasmu apa tadi? 6 SD, hidupkan caps lock-nya ya. Kemudian di sini jenis musiknya apa? Misalkan pop tadi kan, baru sini dangdut, ya kan? Baru ini angka-angkanya, berapa jumlah yang suka atau berapa jumlah siswa yang suka ya, berapa jumlah siswa yang suka dangdut atau pop. Misalkan pop kita buat ada 20 anak, kalau dangdut misalkan ada 4 anak, misalkan seperti itu ya, karena totalnya contohnya total kelasnya itu 4. Nah, kalau untuk yang ini kamu tinggal hapus saja, klik backspace ya, klik backspace. Kalau mau cepat seperti ini caranya, klik ini, baru klik kiri, tahan, geser sampai ke sini ya, ke 5B ya, ke 5B, lepas, baru klik delete seperti itu. Kemudian nanti untuk supaya ininya jangan terlalu banyak formatnya, kamu klik ini kan ada tanda sudut seperti ini tanda panah ke samping ya, klik kiri, tahan, geser ke atas. Nah, jadi dia tidak terlalu banyak formatnya, jadi dia rapi di sini ya. Sebenarnya nggak terpengaruh sih, cuman biar supaya rapi aja di sini ya. Baru klik text atau close ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah keterangan dari berapa banyak jumlah siswa yang suka dengan musik pop atau musik dangdut seperti itu. Lalu kembali lagi ke home untuk menambahkan slide-nya ya. Lalu kamu klik new slide ya, kemudian kamu pilih title only untuk menambah salam penutup. Nah, misalkan kita buat terima kasih, itu baru nanti kamu pilih desain ya, desain dari slide pertama aja biar rapi, kemudian kamu pilih misalkan ini ya, atau misalkan ini aja. Nah, ya, kemudian nanti setelah desain kamu pilih animasinya. Nah, animasinya ingat kalau mau buat animasi itu klik dulu placeholder-nya, baru bisa kamu pilih yang mana, misalkan ini. Nah, seperti itu. Kan dininya kita buat atau namanya kita buat ini.
Nah, seperti itu ya, kayak macam hilang dia, baru klik lagi kayak gini, seperti ya. Kemudian baru klik ini misalkan. Nah, ya, kemudian kita masuk ke sini, pilih lagi ya. Nah, ini kenapa dia seperti itu, karena mungkin dia 6 SD-nya itu sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan keterangan gambarnya ya, keterangan gambar 6 SD gitu ya. Nah, nanti bisa kamu pilih aja di sini, kamu ketik aja berbagai berbagai jenis musik 6 SD gitu ya. Nah, kemudian nanti kamu pilih apanya, apalah namanya, keterangannya ya, apa animasinya ya. Kemudian ini juga seperti itu, misalkan kita buat ini, kemudian pilih-pilih aja gitu ya. Misalkan ini white kita buat, nah seperti itu. Kemudian terima kasih, kita klik lagi terima kasihnya, baru kita klik wow. Atau kalau misalkan mau lebih cantik lagi, bounce pun boleh. Nah seperti itu. Sudah, lalu kita balik lagi ke slide pertama untuk menampilkan apakah benar susunan animasinya dan apakah benar tulisannya gitu ya. Jadi ini perhatikan di sini 1, 2, 3, artinya gerakan yang pertama itu ini judul, baru gerakan kedua, ketiga ini. Nah gitu juga ini ya, kalau sudah berurut dia berarti benar, seperti itu ya. Kalau udah berurut dia berarti benar. Oke, tinggal kamu buat slideshow-nya di sini ya, di slideshow ini klik kiri, tinggal kamu klik aja. Nah, jadi seperti ini dia hasil. Nah, ya, jadi tinggal kamu presentasikan sambil kamu klik-klik gitu, sambil kamu ngomong di depan kelasmu ya. Nah, kamu klik ini jenis musik, diantaranya pop, kemudian dangdut. Lalu di sini ada keterangannya ya. Ini adalah berbagai jenis musik yang ada di kelas 6 SD. Nah, berapa banyak dia? Nanti kamu buat di sini keterangannya. Ya, ini hanya contoh ibu aja di samping ini ya. Ya, di samping ini hanya keterangannya aja. Nanti kamu buat di sini. Misalkan yang di pop berapa, kamu buat di sini. Kemudian yang suka dangdut berapa, kamu buat di sini di keterangannya di placeholder yang kedua tadi ya. Kemudian kamu klik lagi. Nah, terima kasih. Terima kasih, jadi dia beranimasi dia ya, bergerak dia. Oke. Nah, cukup mudah ya materi kita hari ini. Jadi jangan lupa dipraktekkan kalau sudah ada komputer di rumah, atau kalau seandainya tidak ada, boleh kamu catat aja. Jadi nanti mana tahu sewaktu-waktu nanti ada rezeki orang tua beli laptop ya, atau beli komputer, bisa kamu praktekkan ya. Ini juga perlu ya untuk pelajaran untuk di SMP nantinya ya. Oke. Nah, cukup sekian materi hari ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan tanya Ibu di WhatsApp pribadi Ibu ya, Nak ya. Jangan lupa ini dicatat ya, Nak ya. Oke. Dan kalau sudah selesai nanti jangan lupa diserahkan sama Ibu melalui WhatsApp pribadi Ibu seperti biasa, difotokan ya, Nak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.